Perawatannya paling susah itu rancu, karena bagi aku itu rancu harus stabil kadar air sama suhu, Mas. Suhu itu kalau dingin banget itu nggak mau. Kalau soal omset itu pertama kalau yang omset terbesar itu pertama aku jualan koki, itu omset paling terbesar. Ya alhamdulillah kalau semisal Pak Bakul itu datang, itu cari uang 2 juta lah ibaratnya, itu satu hari insya Allah bisa. Pertama awal mulai beli terpal kotak itu saya beli ikan lagi, ikan koi pertama itu, Mas. Ikan koi mungkin cuma 3 ekor di teman saya itu dulu. Ikan koi 3 ekor itu seharga 450 itu pertama itu. Itu cuman hidup itu cuman 2-3 hari doang, Mas. Nah setelah 3 hari itu ikan itu mati semua. Dari itu saya mulai belajar lah itu, Mas. Dulu hampir mau putus asa, nggak mau nerusin, lah sudah nggak usah usaha ikan lagi. Nah, dari itu saya belajar lagi, dari itu saya beli ikan lagi di toko ikan, beli ikan koki lagi. Nah di situ saya beli ikan koki berapa lah, kok ada yang minta dan minta ada yang beli itu. Nah dari itu kepikiran mulai bisnis. Namanya ki Mbak Ella, yuk terus omae Nayu. Profesi nganggur, Mas, tapi nganu duwe usaha. Usahane jenenge Farm Koki Muntilan. Awal mula punya farm koki iku ki hobi, Mas, saka hobi pertamane. Pertama saka hobi, yuk terus kepindo dadi usaha. Sadurunge rabi kan yo, Mas, sadurunge rabi pengen duwe usaha. Nah, lebare iku yuk terus rabi. Awal mula duwe usaha iku ki 2019 atau 2018. Iku pokoknya awal mulane. Terus kuwi ki awal mulane aku tuku koi, Mas. Tapi koi kuwi mati. Ra iso dolanan koi. Yuk terus tukune koki. Lah duwe koki, yuk terus bojoku kan pengen ternak koki, yuk terus dilalah iso dadi peternak koki. Awal mulane kuwi saka nol, sangat saka nol, minim nol banget, ora duwe apa-apa. Terus akuarium wae kuwi iki nganu saka gue simbah. Pertama cuma pakai akuarium kecil, terus langsung beline terpal buat yang agak gede. Dulu sampai malam-malam itu dibela-belain, Mas, sampai Jogja loh, cuma buat ambil ikan itu buat ternak. Lah itu dari Jogja itu sampai sana tuh jam 10 kesasar-sasar, Mas, ngerti. Lah apa ya aku ora ngenes ngono lho pertama nih. Lah tapi kan ada niat, Mas, untuk usaha gitu. Terus bagaimana cara kita untuk usaha kita tuh bisa ke depan, bisa maju, bisa sukses. Karena kan suatu saat kan suamiku pasti nggak bakalan di koperasi terus. Makanya bagaimana caranya harus bisa punya usaha, walaupun itu masih kecil-kecilan. Tahap awal itu belum bisa ternak sendiri. Nah, setelah kita pelajari, kita bisa ternak sendiri. Terus untuk perbandingan induan, itu induan jantan 4, betinanya 1. Karena kalau kita pakai jantan 1 itu nggak mampu, karena nggak bakal bisa membuahi. Dan semisal kita pakai jantan 4 kan
kita nggak tahu itu yang mana yang akan membuahi betinane si betinanya. Terus semisal betinane itu udah gendong telur banyak, terus udah netes banyak, tapi kok jantannya cuma 1 atau 2, nanti hasil tetesannya juga nggak bagus, cuma bisa sedikit gitu. Kendala di ikan koki itu cuma kalau pas ada jamur, terus ada kutu jarum, terus cuaca yang buruk, cuaca yang ekstrim. Terus kendala paling bahaya itu kalau pas apa ya, kita nggak bisa cari customer baru, kita nggak punya omset yang kurang, omsetnya masih kurang gitu. Itu kendala paling terbesar yang harus kita pikirkan benar-benar. Kalau soal perawatan itu tuh di filter, di media filter itu paling boros mas. Terus di pakan juga paling boros. Terus itu nanti beli obat-obatan, paling enggak itu 1 bulan itu sampai 1 jutaan. Kalau untuk listrik itu 1 bulan itu 800.000 sampai 900.000 itu listrik, kelistrikan. Dan untuk kadar air kan kita airnya pakai pam. Jadi pam kan ada pembayarannya ya mas. Jadi kalau pam itu sampai 200 sampai 300.000 itu pengeluaran. Untuk pemasukannya satu hari atau berbulan. Kalau bulan alhamdulillah itu paling enggak 3 sampai 5 sampai 10 lah. Untuk jenis koki, kalau yang ini itu koki panda. Jenis koki sebenarnya tuh cuma ada 3, oranda, ryuki, rancu. Nah kalau yang ini jenisnya oranda, tapi orandane oranda panda. Kalau yang ini itu ryukin, terus kalau yang ini rancu. Yang paling mahal itu rancu sama ryukin mas, sama panda. Lah panda tricolor itu harganya lumayan melancet tinggi, harganya mahal. Kalau perawatannya paling susah itu rancu, karena bagi aku itu rancu harus stabil kadar air sama suhu mas. Suhu itu kalau dingin banget itu nggak mau. Karena saya sama suami saya itu bukan dari kalangan orang yang punya, tapi kita berdua tuh cuma dari kalangan orang yang nggak punya dan kita pengen membahagiakan orang tua masing-masing. Angan-angan dan cita-cita kita tuh bagaimana caranya kita harus berdua merealisasikan cita-cita kita walaupun itu banyak rintangan.